Para guru honorer di Aceh Besar Provinsi Aceh berunjuk rasa menuntut pemerintah melakukan pengangkatan status mereka menjadi pegawai pemerintah tanpa tes. Para guru yang sudah lama mengabdi ini tidak lulus tes P3K karena passing grade yang dinilai terlalu tinggi. Puluhan guru mendatangi kantor PGRI Aceh Besar untuk menyampaikan keluh kesah setelah banyak yang tidak lulus pada tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena kami umurnya sudah 49 tahun. Saya guru honor di SD Negeri 1 Mekambada sudah mengabdi kurang lebih 16 tahun. Tolong Bapak perhatikan kami. Hidup guru honor! Hidup guru honor! Hidup Mayoritas guru ini sudah mengabdi dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Mereka menilai tes yang diberikan terlalu sulit dan tidak sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan sebelumnya. Salah seorang guru honorer, Nur Hayatun, mengaku sangat kesulitan untuk bersaing mengerjakan tes P3K dengan usianya yang memasuki 49 tahun. Ia meminta Presiden dan Menteri Pendidikan bisa mempertimbangkan masa pengabdiannya yang sudah bekerja selama 16 tahun. Kami mohon kepada Bapak Presiden dan kami mohon kepada Bapak Menteri di seluruh Indonesia agar kami dikasih, kami langsung diangkat, jangan dites lagi. Kami ini sudah tua-tua, apalagi saya ini sebagai seorang guru yang sudah mengabdi kurang lebih udah 16 tahun. Saya ini sudah cukup untuk mengabdi, tapi apa yang kami dapat sekarang semua tidak bisa kami harapkan, dan nilai yang saya dapat sangat sedikit. Saya tidak sanggup semua itu. Saya sebagai tulang punggung keluarga saya menghasilkan tidak itu. Saya hanya sebagai guru dengan penghasilan yang sangat rendah. Tapi kami harap kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pendidikan, angkatlah kami yang sudah umur 35 tahun, yang masa kerjanya kurang lebih sudah 10 tahun. Angkatlah kami menjadi pegawai ASN ASN P3K dan kami tanpa tes. Dan kami ini sangat mengharapkan kepada Bapak Menteri, sekiranya kami diperhatikan. Kami ini sudah tua-tua, Pak, tidak sanggup lagi kami untuk dites. Kami sangat mengharapkan kepada Bapak, angkatlah kami ini jadi seorang guru yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan kami sangat menginginkan jadi seorang guru yang profesional. Kami sudah lama mengabdi, tidak pernah kami mendapat keistimewaan. Kami ingin lebih baik dari Bapak. Berilah kami semua harapan kami sebagai guru. Berilah kami. Oke, cukup. Kami mempertanyakan kepada negara, di mana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tidak kami rasakan. Kami, Pak, di sekolah-sekolah negeri sebagai pemegang amanah Undang-Undang Dasar 45, sebagai aktor
yang ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa, mengemban amanah undang-undang. Bertahun-tahun keberadaan kami tidak tersentuh oleh kebijakan apapun. Untuk itu, kami mohon dengan sangat agar aspirasi kami ini disuarakan. Kami mohon dengan sangat kepada seluruh anggota, ketua Komisi 2 maupun semua Komisi 2. Ada yang 300, saya 15 tahun, mohon maaf Pak, 700.000 15 tahun Pak, memang ya tidak terlalu pelosok memang daerah saya, tetapi di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari juga berat Pak, seperti itu. Maka dari itu mohon kiranya kebijakan ini sebelum betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah, itu yang tadi yang pertama terkait PP 48, kemudian yang kedua regulasi perekrutan P3K ini mohon dikaji ulang, karena satu, teman-teman Tendik tidak disertakan, kemudian yang kedua menyertakan selain yang ada di wilayah negeri juga di swasta. Yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak.